Ada kisah yang tak pernah usang di tanah Jawa, tentang cinta yang bersemi lalu dipatahkan oleh ambisi. Tentang janji dua kerajaan yang berubah menjadi darah dan duka. Inilah Perang Bubat. Ketika kehormatan diuji, ketika pedang menjawab diplomasi, dan ketika seorang putri memilih mati demi martabat bangsanya. Sebuah tragedi yang menggetarkan sejarah Nusantara. Mari kita menelusuri lembaran kelam itu. Perang Bubat, tragedi di bawah langit Nusantara. Langit Nusantara belum pernah seindah itu. Mentari pagi bersinar lembut, menyiramkan cahaya keemasan ke atas puncak-puncak hutan lebat yang menghampar dari Pajajaran ke timur jauh. Pada tahun itu di masa keemasan abad ke-14, dua kerajaan besar berdiri tegak sebagai pilar megah tanah Jawa, Majapahit di timur, Sunda di barat. Dari Pakuan Pajajaran, kabar agung diumumkan ke seluruh negeri. Dyah Pitaloka Citra Resmi, sang putri mahkota, akan dipersunting oleh Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk. Sebuah ikatan pernikahan yang dipercaya akan merajut aliansi kuat antara kedua kerajaan, menghapus bayang-bayang konflik yang kerap menyelimuti batas kekuasaan mereka. Rakyat bersorak, para pembesar mengangguk setuju, dan Maharaja Linggabwana memimpin sendiri iring-iringan agung yang membawa putrinya ke timur. Rombongan itu bergerak laksana ular naga panjang, melintasi sungai-sungai, hutan rimba, dan lembah hijau. Bunyi jenderang dan gamelan mengiringi langkah kaki mereka, sedangkan kuda-kuda berlari gagah mengawal kereta indah tempat sang putri duduk. Dyah Pitaloka, sang bunga dari barat, begitu anggun. Parasnya bening laksana embun pagi, sorot matanya lembut namun berkilau menandakan kecerdasan bangsawan. Namun jauh di Trowulan, di balik kemegahan istana Majapahit, sebuah badai politik mulai bergulung. Mahapatih Gajah Mada, sang penguasa bayangan yang menggerakkan roda kebesaran Majapahit, memandang pernikahan ini bukan sebagai aliansi, melainkan sebagai penaklukan. Baginya, seluruh Nusantara harus tunduk pada Majapahit demi menyempurnakan sumpah palapanya. Dan kerajaan Sunda, meski kuat, indah, dan berbudaya, tak lebih dari satu bagian dari Nusantara yang harus dibawahinya. Bukan mertua, tapi bawahan, ujar Gajah Mada dingin saat para menteri membahas kedatangan rombongan Sunda. Jika mereka datang, biarlah itu sebagai pengakuan takluk, bukan sebagai setara. Suasana Majapahit pun menjadi tegang. Hayam Wuruk, sang raja muda, terjebak dalam dilema. Cintanya kepada Dyah Pitaloka sungguh tulus, namun wibawa Mahapatih yang telah membawa Majapahit ke puncak kejayaan terlalu kuat untuk dilawan secara terbuka. Hari demi hari berlalu. Rombongan Sunda mendirikan kemah besar di Bubat, sebuah lapangan luas di utara Trowulan. Mereka menunggu upacara pernikahan yang dijanjikan, namun tak kunjung diundang masuk ke istana, hingga akhirnya utusan Majapahit datang membawa pesan getir. Sang Maharaja Sunda diminta menyerahkan putrinya sebagai bentuk penyerahan diri kepada Majapahit. Pernikahan akan tetap berlangsung, tetapi bukan sebagai ikatan setara, melainkan sebagai lambang penguasaan. Kemarahan meledak di kemah Sunda. Maharaja Linggabwana berdiri tegak, wajahnya memerah menahan amarah. Kita datang membawa kehormatan, bukan untuk dijadikan budak. Sunda bukan negeri kecil yang tunduk pada ancaman. Para pembesar Sunda bersatu suara. Panglima-panglima gagah berjanji, lebih baik mati di tanah asing daripada pulang membawa aib ke Pajajaran. Malam itu, angin dingin berhembus kencang di Bubat. Langit kelam seolah bersiap menyaksikan tragedi yang akan terukir dalam darah. Gajah Mada memerintahkan pengepungan. Ribuan prajurit Majapahit bersenjata lengkap mengepung kemah Sunda dari segala arah. Teriakan perang bergema. Gemerincing senjata menari di udara. Tubuh-tubuh manusia berubah menjadi bayangan gelap di bawah sinar rembulan pucat. Maharaja Linggabwana bersama para prajuritnya membentuk formasi pertahanan terakhir. Pedangnya berkilau di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang erat lambang kerajaan. Anakku, bisik Maharaja pada Dyah Pitaloka yang berdiri di belakangnya. Jangan takut. Kehormatan kita lebih tinggi dari hidup. Dyah Pitaloka hanya mengangguk pelan. Matanya basah tapi tak gentar. Ia tahu dirinya adalah kehormatan negeri.
pecahlah pertempuran maha dahsyat itu. Pasukan Sunda yang jauh lebih sedikit melawan, sampai titik darah penghabisan. Suara benturan pedang, teriakan pertempuran, dan raungan kuda bercampur menjadi simfoni maut. Satu persatu pengawal Sunda roboh, namun tak ada yang lari. Akhirnya Maharaja Linggabuana pun gugur, tubuhnya tertancap tombak Majapahit. Para pembesar Sunda rebah di sekelilingnya. Dan saat itu Dyah Pitaloka melangkah ke tengah mayat-mayat keluarganya. Dalam kesunyian yang mencekam, ia menghunus keris kecil dari pinggangnya. Di hadapan langit bubat yang saksi bisu, ia bersujud dan menusukkan keris itu ke dadanya sendiri. Darah mengalir hangat membasahi pakaiannya yang putih. Lebih baik mati membawa kehormatan daripada hidup dalam hina, bisiknya perlahan sebelum napas terakhirnya hilang. Keheningan membungkus bubat. Prajurit Majapahit berdiri kaku. Gajah Mada hanya menatap dingin. Sedangkan Hayam Wuruk yang datang terlambat bersimpuh menatap mayat Dyah Pitaloka. Air matanya mengalir deras. Penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang hayat. Di Pajajaran, kabar tragedi bubat tiba laksana petir di siang bolong. Rakyat Sunda berkabung. Seluruh negeri menangisi kepergian rajanya, putri mahkotanya, dan para bangsawannya yang gugur demi kehormatan. Kisah bubat pun diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kehormatan bangsa bukanlah barang yang bisa ditukar dengan tahta, cinta, atau ambisi politik. Sedangkan di Majapahit, perang bubat menjadi luka dalam lembaran emas kebesarannya. Gajah Mada tetap menjadi mahapati besar, namun bayang-bayang bubat akan selalu mengikutinya. Perang bubat bukan sekadar pertempuran. Ia adalah tragedi manusia yang mempertarungkan cinta, ambisi, harga diri, dan kekuasaan dalam satu panggung sejarah yang abadi.